Salam, perkenalkan saya Marcelinus Darmo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 11 SMA Sion Makassar. Untuk selanjutnya silakan menyaksikan video berikut ini. Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Bisa diulang lagi? Luar biasa. Fantastis. Yes. Oke, luar biasa ya. Kalian hari ini sudah sehat sekali, semangat, luar biasa, fantastis. Yes. Kita percaya bahwa kalau kalian luar biasa hari ini itu semua karena berkat dari Tuhan. Untuk itu mengawali aktivitas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas hari ini? Silakan. Terima kasih telah melibatkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Berkat kita agar apa yang kami pelajari pada hari ini akan semoga kami bagikan. Di dalam nama Yesus, amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Oke, luar biasa ya. Berarti hari ini sudah ada yang tidak hadir. Ya, minggu lalu kita sudah masuk ke materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Pak Marcel mau tanya dulu, kira-kira apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada fungsi utama makanan di dalam tubuh, Pak. Fungsi Utama makanan dalam tubuh. Fungsi utama makanan dalam tubuh. Bagus sekali, terima kasih. Terus sekali lalu juga kita mempelajari makanan-makanan yang bagus untuk dicerna, ya, karena tidak boleh sembarangan kita makan. Ya, tentunya makanan yang bagus untuk pencernaan kita. Itu semua yang kita sudah pelajari kali lalu. Nah, kita juga sudah mempelajari makanan yang mengandung banyak protein, makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung vitamin, kita sudah pelajari. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini makanya ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan makanan yang kita makan? Makanan yang kita makan itu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka di dalam tubuh kita? Ya kan? Nanti ini yang akan kita cari tahu. Ya, ini yang kita cari tahu kira-kira apa yang terjadi. Apakah ketika kita makan apel nanti keluarnya juga akan jadi apel? Ya? Atau seperti Pak Kua yang mengatakan kalau saya makan sayur bambu, setelah itu saya makan sayur paku, nanti keluarnya akan menjadi pagar. Ya. Apakah seperti itu? Tidak ya, itu hanya bercanda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan makanan yang kita makan sehari-hari? Ya kan? Ini nanti akan kita gali. Pertanyaan yang kedua adalah organ-organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan makanan. Jadi kalau kita sudah makan, ya kan, tentu kita harus tahu makanan ini dikelola oleh organ-organ apa saja dalam tubuh kita. Karena banyak organ dalam tubuh kita, ya kan, banyak organ. Tapi kita harus tahu makanan ini dikelola oleh organ-organ apa saja. Ini nanti kita harus tahu organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan ini, ya kan? Itu nanti yang kita pelajari di sini. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Pak Marcel berharap setelah kita mempelajari hari ini, kalian boleh menyebutkan organ pencernaan pada manusia. Apa saja? Ya kan? Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ penyusun sistem pencernaan dengan benar. Jadi kalian tahu organnya apa saja. Yang kedua, apa fungsi daripada organ tersebut. Oke, berdasarkan tujuan tersebut, Pak Marcel akan memutarkan satu video untuk gambaran mengenai materi kita. Ya, simak baik-baik video berikut dan ajukan pertanyaan apabila ada hal yang berubah. Kalian boleh nonton videonya nanti. Kalau ada hal yang tidak dipahami bisa tanya ke Pak Marcel. Kan berkaitan dengan itu. Manusia membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan yang dikonsumsi makanan menangkan uji berfungsi untuk memotong, mengurangi asam perut dan mencegah makanan dari lambung kembali lagi ke mulut. Kolesterol
Video tadi setidaknya memberi gambaran singkat mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kalian menonton video tadi, kira-kira ada nggak yang tidak dipahami? Ada? Silakan di sini. Kenapa disebut usus 12 jari? Kenapa bukan disebut usus 12 badan atau apa ya? Kenapa harus disebut usus 12 jari? Ada yang mau membantu jawab? Kenapa disebut usus 12 jari? Sebelah sini ada yang mau membantu jawab? Ada? Kenso? Mau bantu jawab? Tidak? Kenapa disebut usus 12 jari? Karena kalau diukur itu sama dengan 12 jari orang dewasa, ya, atau sekitar 23 sampai dengan 28 cm itu ukurannya, ya, makanya dikatakan 12 jari, khusus 12 jari. Oke, bagus sekali, terima kasih Deslin, terima kasih. Yaitu pertanyaan mengenai video tadi ya, setidaknya ada gambaran kalian mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Yang berikut adalah kita akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Tetapi sebelum bentuk kelompok ini, Pak Marcel kasih tahu prosedur-prosedurnya apa saja yang disiapkan. Yang pertama itu adalah tentunya nanti kita akan duduk bersama anggota kelompok, ya. Pak Marcel sudah tentukan ini anggota kelompoknya supaya tidak memakan waktu. Yang kedua, masing-masing kelompok akan mengambil gambar organ pencernaan yang disiapkan oleh Pak Marcel nanti, ya. Nanti ada gambarnya di sini. Yang ketiga, bersama anggota kelompok browsinglah di internet melalui link, ada linknya, ya. Tetapi ada juga yang Pak Marcel sudah print materinya, ya. Nanti kalian boleh ambil dari situ untuk mencari penjelasan mengenai organ dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang berikut nanti akan diskusi kelas. Perwakilan dari masing-masing kelompok nanti pasti akan presentasi di depan, ya. Presentasinya bagaimana? Nanti bawa ininya, ya. Pak Marcel sudah siap papannya. Pak Marcel nanti akan tempel di sini. Misalnya kelompok 1 akan menjelaskan tentang mulut, ya. Kalian akan bawa tempel di sini. Sudah ada prototipe di belakangnya. Tapi kalau kalian mau pakai ini juga boleh, bisa dipasang, ya. Langsung dipresentasikan. Setelah presentasi, teman lain boleh mengajukan pertanyaan. Tentunya selama kalian diskusi, Pak Marcel akan menilai kalian bagaimana keaktifannya dalam kelompok. Ya, oke. Saya berharap diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan kalian bisa kerjasama sehingga tujuan pelajaran kita hari ini dapat tercapai. Oke. Saya berharap sudah bisa duduk berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, 3 di sini, apa di belakangnya? 5 baru 6 di situ. Oke. Silakan, ayo.
waktunya sudah selesai, ya. Saya berharap kalian sudah memahami materinya dan kalian sudah menentukan siapa yang mewakili nanti untuk menjelaskan di depan. Pak Marcel sudah siapkan papannya. Nanti misalnya Pak Marcel tunjuk kelompok 1, kalian silakan maju. Misalnya kelompok 1 tentang mulut, langsung bawa tempel di sini. Mulut di bagian mana, ya? Jadi sesuai dengan strukturnya harus jelas. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sama yang terakhir apa. Ya, jangan sampai salah posisi. Nanti harus di bagian pertama, makanan masuk melalui yang jadi jangan sampai salah posisi. Harus diperhatikan baik-baik strukturnya. Jangan sampai terbalik, ya. Lambung dulu, baru kerongkongan. Ya, jadi ingat seperti itu. Oke, yang pertama saya kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo. Oke, sama-sama kita perhatikan ya. Proposal mereka akan presentasi materi. Ya, selamat siang teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian pencernaan yang mulai. Jadi saat makanan masuk, jadi proses pencernanya dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut, rongga mulut, dan itulah dimulai proses awal pencernaan. Nah, jadi dalam pencernaan itu ada terbagi menjadi dua proses. Jadi ada yang mekanik dan ada yang kimiawi. Jadi kalau mekanik itu dia lebih ke menghancurkan makanan, terus kalau yang kimiawi dia memperkecil partikel makanan sehingga dapat diperoleh oleh tubuh. Nah, kemudian dalam mulut itu terbagi menjadi 3 bagian, ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saya akan menjelaskan bagian lidah. Jadi itu deh lidah. Nah, jadi lidah itu berfungsi untuk mengecap, mengenal tekstur makanan, dan mengenali rasa makanan. Biasanya sebagai pencap dia dapat merasakan rasa asin, manis, pahit, dan maupun asam. Kemudian sistem saraf pada lidah itu cenderung sensitif. Jadi dia akan sensitif terhadap rasa dingin, panas, maupun tekanan. Nah, kemudian ada gigi. Seperti yang kita ketahui, gigi itu merupakan alat tubuhnya dalam pencernaan pada manusia. Nah, pada manusia terdapat 2 jenis gigi. Pertama itu gigi susu sama gigi tetap. Nah, gigi susu ini tumbuh pertama kali pada manusia saat berusia 6 sampai 8 bulan. Kemudian akan tergantikan dengan gigi tetap atau gigi permanen pada usia 6 sampai 8 tahun. Nah, yang pertama tumbuh itu biasanya gigi sering, kemudian diikuti oleh gigi lainnya sampai kurang lebih usia 14 tahun. Nah, terus ada juga kita tahu itu yang namanya gigi geraham atau gigi busuk. Itu tumbuhnya pada sekitar usia 16 sampai 30 tahun. Nah, gigi sendiri tumbuh di dalam lesung rahang dan juga terdapat jaringan seperti pada tulang. Tapi gigi sendiri itu tidak termasuk dalam kerangka. Bahkan menurut perkembangannya itu gigi lebih dalam kulit daripada dalam tulang. Nah, kemudian dari gigi terdapat di rahang atas dan juga di rahang bawah yang sama-sama membentuk arcus dentalis. Nah, arcus pada rahang atas atau maxilla membentuk elips, sedangkan yang arcus rahang bawah atau mandibula membentuk parabola. Nah, ini posisinya itu menyesuaikan dengan fungsi masing-masing gigi. Nah, pada gigi juga terdapat terdiri atas beberapa bagian, itu mahkota, layer gigi, dan juga akar gigi. Nah, mahkota gigi ini dapat dilihat dari luar. Kemudian leher sama akar itu terlapisi oleh lapisan gusi. Nah, kemudian dalam gigi juga terdapat 4 jaringan, yaitu emal, dentis, pulpa, juga cementum. Nah, emal ini merupakan lapisan yang melapisi mahkota gigi dan juga dia keras. Kemudian pada dentin itu komponen utama pembentuk gigi. Terus dalam gigi juga yang ada rongga-rongganya atau disebut pulpa. Nah, dalam pulpa itu terdapat pembuluh darah dan juga jaringan-jaringan saraf. Berikutnya yang terakhir itu ada kelenjar ludah. Nah,
atau saliva. Fungsi dari ludah atau saliva ini sendiri adalah untuk melarutkan makanan, terus melancarkan penelangan, dan melindungi selaput mulut dari panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah terdapat enzim inteolin atau amilase. Fungsi dari enzim ini itu untuk mengubah zat karbohidrat pada makanan menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim ini dapat bekerja dengan baik pada pH 6,8 hingga 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Nah, kelenjar ludah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kelenjar patfosa, dia terdapat di bagian bawah. Kemudian yang kedua ada kelenjar submandibular, dia terdapat di lekukan rahang. Kemudian yang ketiga kelenjar sublingual, nah dia terdapat di bagian bawah lidah. Sekian dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ada mungkin yang belum dipahami? Silakan. Ada? Ada mungkin? Ya, silakan. Jadi itu mau nanya, kan ada beberapa organ yang menghasilkan enzim untuk pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, bisa tolong sebutkan dan jelaskan enzim apa saja yang berperan dalam pencernaan karbohidrat? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dalam mulut itu ada namanya kelenjar lidah. Nah, di kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu dia berfungsi untuk menghasilkan ludah, dan di dalam ludah itu terdapat enzim inteolin atau amilase. Nah, dia fungsinya untuk mengubah zat karbohidrat pada makanan menjadi gula yang lebih sederhana jenis oligosakarida atau maltosa. Oke. Bagaimana, Deden? Sudah puas? Oke, ya, terima kasih. Ada lagi, saudara? Ya, untuk mengefisien waktu cukup satu saja pertanyaan ya kepada kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan. Silakan, bisa. Luar biasa ini kelompok 1 ya, kerjasamanya. Ketika ada yang dilupa sama temannya, diingatkan sama temannya lagi. Ya, yang berikut adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Jangan sampai salah posisi ya, ya. Ya, kita lihat kelompok 2 mana berikutnya apa? Kerongkongan. Kita terbalik sih. Oke. Kerongkongan sendiri itu bisa disebut juga dengan esophagus. Esophagus sendiri ini kalau dilihat dari gambar ini bisa dilihat kayak api atau selang air. Nah, panjang sendiri dari kerongkongan itu berkisar antara 25 sampai 30 cm. Itu muat antara Dan jalur oleh sebab itu makanya hanya berada dalam satu
Iya, semua kelompok sudah menempel gambarnya. Metode ini namanya metode kooperatif Victor and Victor. Ya, model pembelajaran tentang kooperatif. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat dulu. Sudah pas tidak susunannya? Yang pertama itu mulut, yang pertama, ya. Cocok? Oke, yang kedua kerongkongan. Berarti makanan itu dari mulut masuk ke kerongkongan. Di sini ada gerak yang namanya gerak apa tadi? Peristaltik. Ya, dari kerongkongan makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Ya, dari lambung dia akan ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dari usus besar ke anus. Ya, ke anus. Yang terakhir ini di sini. Yang di rumah kita semua ada ini. Ya, di sini. Ya, feses yang terakhir. Jadi ini merupakan susunan daripada organ sistem pencernaan pada manusia. Saya salut sama kalian karena kalian sudah menyusunnya dengan benar, ya, mulai dari mulut sampai ke anus. Saya takutnya tadi kalau salah susun, misalnya anus duluan pertama, masuk makanan melalui anus, keluarnya lewat mulut. Nanti kalian luar biasa, kalian bisa menyusunnya dengan benar. Inilah tujuan budaya kita tadi bisa tercapai. Ya, kalian bisa menyusun organ pencernaan dengan benar. Kalian juga bisa menjelaskan fungsi masing-masing. Nah, tetapi Pak Marcel belum cukup sampai di situ saja. Bagaimana caranya Pak Marcel mau mengukur bahwa kalian sudah memahami betul materi yang kalian sudah pelajari hari ini? Pak Marcel sudah kasih LKPD di situ masing-masing. Ya, silakan dikerja. Pak Marcel kasih waktu sekitar 5 menit saja. Ya. 5 menit. Ada LKP dari situ ya. Dikerja masing-masing. Sudah ya? Woi, waktu selesai. Oke, selanjutnya. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia, ya. Namun sebelum kita mengakhiri ini, saya mau satu orang dari kalian untuk merangkum apa yang kita pelajari. Siapa? Oke, Leslie, silakan. Hari ini dapat disebutkan mulai dari mulut. Mulut itu fungsinya untuk sebagai titik awal pencernaan. Dari sini makanan akan diinginnya dan dicampur di atas tidur untuk membentuk bolus yang kemudian akan ditelan. Kemudian lanjut ke bagian kerongkongan atau yang bisa disebut esophagus. Setelah ditelan, bolus makanan itu akan bergerak ke kerongkongan. Ini adalah saluran otot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Operasi otot dalam kerongkongan akan membantu pedagang makanan menuju lambung. Kemudian bagian ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim. Kemudian lanjut ke usus halus, bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Di sini terjadi penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna sebelumnya. Kemudian lanjut ke usus besar. Setelah usus halus, sisa makanan yang belum dapat dicerna juga akan bergerak ke usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah akhir dari saluran pencernaan. Fungsi utamanya itu sebagai lubang keluar dari sisa yang tidak diperlukan. Semua bagian ini bekerja secara berkoordinasi untuk menyebabkan makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh dan mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak digunakan lagi. Oke.
Materi hari ini ya, tujuan pelajaran kita juga sudah tercapai bahwa setidaknya hari ini kalian boleh memahami apa-apa saja organ pencernaan, terus fungsi daripada organ pencernaan tersebut. Kalau dilihat di gambar yang ada di depan kalian, kurang lebih ada berapa organ pencernaan pada manusia? Ada 6. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut tadi terjadi pencernaan apa? Dia akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan dia akan terus ke lambung. Dari lambung dia ke usus halus, dari usus halus ke usus besar. Di sini terjadi pembusukan makanan, ya. Dan dibantu oleh bakteri apa tadi? E. coli. Jadi bakteri E. coli ini selain ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan tadi adalah membantu dalam proses pembusukan makanan. Tetapi yang merugikan itu adalah jenis bakteri E. coli yang bisa membuat orang diare. Biasanya diare itu diare yang berdarah biasanya, ya. Ini biasanya terjadi karena kurang jaga kebersihan, makanya terjadi hal seperti itu. Dari usus besar makanan tersebut akan melalui anus dan yang paling terakhir adalah feses. Saya kasih gambar seperti ini supaya tidak terlalu seram gambarnya. Masalahnya bentuknya itu berbeda-beda. Saya kasih sedikit supaya makanan tetap stabil, ya. Kalian sambil makan dan jadi masalah melihat. Kalau kasih lihat gambar yang aslinya bisa langsung rawat. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nanti kalian akan tahu hewan ruminansia itu termasuk hewan yang bagaimana, ya. Apa contoh hewannya? Sudah itu kita akan mempelajari permasalahan pada organ pencernaan. Ya, itu di pertemuan berikutnya. Oke, yang lainnya juga. SMA Sion Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, berakhir pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah mulai dengan doa tadi, penutup juga kita harus akhiri dengan doa. Silakan ya, bertugas tadi. Oke, yang terakhir Terima kasih dan teman-teman. Tuhan, kami telah selesai belajar biologi Tuhan tentang sistem pencernaan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini bisa berguna bagi kami dan berkah juga Bapak yang telah belajar kami. Dalam Yesus, amin.